Assalamualaikum, nama saya Masyruhah, saya CGP Angkatan 10 berasal dari SD Impres Rata, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran tentang asas trikon. Asas trikon ini ada 3, yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, dan yang terakhir konsentris. Untuk kontinu sendiri yaitu proses pembelajaran harus dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan sesuai dengan tujuan pengajaran. Sedangkan konvergen yaitu pengembangan pembelajaran bisa diadopsi dari luar, namun disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya konsentris. Konsentris ini yaitu pengembangan pembelajaran harus berdasarkan kepribadian peserta didik, karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Selanjutnya, bagi Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan dan pengajaran harus memperhatikan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam? Kodrat alam yaitu sifat alami manusia yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan kodrat zaman ya artinya keterampilan yang dimiliki siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan untuk orang lain. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo yang artinya guru di depan sebagai contoh atau teladan. Ing Madyo Mangunkarso yang artinya guru di tengah sebagai pembimbing, pemberi ide. Sedangkan Tutwuri Handayani yang berarti guru di belakang sebagai pendorong bagi siswanya. Agar pembelajaran berpihak kepada murid, seharusnya guru yang pertama memahami dan membimbing murid dalam membentuk karakter murid. Yang kedua, guru sebagai contoh, pembimbing, dan guru sebagai motivator dan role model bagi muridnya. Yang ketiga, memahami tujuan pembelajaran dan melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat kepada murid dan sesuai keadaan dan lingkungan murid. Yang keempat, menuntun murid sesuai kodratnya, menggunakan metode dan gaya belajar dengan perkembangan zaman tanpa melunturkan nilai budaya yang ada. Dan yang kelima, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, SD Impres Rata, yang pertama yaitu ekstrakurikuler pramuka, selanjutnya mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh gugus maupun oleh dinas, terus ada ekstrakurikuler olahraga, dan selanjutnya ada kerja bakti yang kita lakukan bersama-sama. Ada juga kegiatan literasi dan numerasi. Selanjutnya juga ada ekstrakurikuler komputer. Tantangan yang saya hadapi yaitu dari murid sendiri, yaitu kurangnya semangat dan motivasi murid dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Sedangkan dari gurunya yaitu tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan sarana dan prasarana yaitu sinyal yang belum stabil membuat guru sedikit kesulitan jika melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan IT. Nah, dari sini saya menemukan solusi.
Untuk kepada murid itu memotivasi murid dengan memberikan reward verbal maupun non-verbal. Dan guru juga harus mengidentifikasi latar belakang murid dan kebutuhan murid itu sendiri. Dan kepada guru, yaitu guru harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan seperti webinar ataupun BIMTEK agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk sarana dan prasarana, harus memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekolah agar pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Guru dapat mendownload atau mempersiapkan pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan internet, namun tetap memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Chromebook, LCD, proyektor, dan lain sebagainya. Terima kasih.